Shalom, selamat pagi saudara semua dimanapun saudara berada. Pagi hari ini sebelum kita mengawali hari kita akan mendengarkan setiap renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat sepanjang hari ini. Ketika Tuhan menyertai setiap hidup kami, Tuhan berikan kami kekuatan yang baru, Tuhan berikan kami sukacita yang baru untuk kami mengawali hari kami Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, biarkan kami mau meletakkan semuanya, kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, mencari pribadi-Mu Tuhan, sumber kekuatan kami dan sumber sukacita kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan setiap hidup kami mau siapkan setiap hati kami untuk kami menerima sabda firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Renungan pada pagi hari ini diberi judul Budaya Menyembah. Dalam sebuah ibadah ada unsur pujian dan penyembahan, karena pujian dan penyembahan adalah bagian penting di mana kita berhubungan dengan Tuhan. Tapi sayangnya banyak orang menyanyi, tapi hanya sedikit yang memuji. Sama-sama bernyanyi satu lagu yang sama, tapi sikap hatinya berbeda. Itu bobot penyembahannya pun pasti sangat berbeda. Karena penyembahan hanya terjadi ketika kita memiliki hubungan dengan Dia. Banyak orang di dalam gereja, kalau ibadahnya tidak enak, selalu menyalahkan worship leader-nya atau tim musik, tim PAW-nya. Seakan-akan semua beban itu ditaruhkan di semua pelayan ini. Ini konsep yang salah, karena penyembahan itu tanggung jawab pribadi. Jika seseorang tidak memiliki hubungan dengan Tuhan setiap harinya, orang itu akan kesulitan untuk menyembah. Kalau orang tersebut tidak dapat menyembah, maka orang itu ada dalam masalah besar kekristenan. Karena di dalam penyembahan itu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada hikmat, ada kuasa, ada pengharapan, ada iman, ada kasih yang dapat dirasakan. Dalam penyembahan ada jalan keluar yang baru, ada senyuman, ada tangisan bahagia. Di dalam penyembahan terdapat semua hal yang bersangkutan dengan surga dan akan berdampak kepada kehidupan kita di dunia. Oleh sebab itu, ketika seseorang tidak dapat menyembah, orang itu dalam bahaya yang besar. Mari setiap pribadi merespon tentang penyembahan ini dengan serius. Ketika setiap pribadi bisa menyembah, maka sebuah acara doa pun bisa menjadi sangat hidup. Dan acara kebaktian tidak membosankan karena setiap pribadi memiliki hubungan dengan Sang Penciptanya. Kalau setiap pribadi sadar akan pentingnya penyembahan, maka akan lahir sebuah budaya menyembah. Dan ini sangat luar biasa. Karena firman berkata, 2-3 orang berkumpul berdoa dalam nama Bapa, surga akan menjawab doa kita. Luar biasa bukan? Yohanes 4 ayat 21-24, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Belajar penyembahan ada banyak nilai yang bisa kita tangkap di Yohanes 4. Ketika Yesus meminta air minum kepada seorang wanita Samaria, ada satu hal lagi dalam penyembahan yang terpenting adalah Allah jauh-jauh datang dari surga yang jaraknya tidak bisa terukur oleh ruang dan oleh waktu, berjuta-juta kilometer jauhnya hanya untuk mencari heart of worship, hati yang menyembah. Tahukah kita bahwa derajat manusia ini lebih daripada malaikat? Malaikat itu tidak ditebus dengan darah Yesus. Kita, manusia, ditebus dan dibayar lunas oleh Yesus. Malaikat melakukan kesalahan dibuang. Kita manusia melakukan kesalahan, diberi kesempatan berkali-kali untuk kita kembali pulang ke rumah Bapa dan memiliki hubungan yang erat dengan Dia. Sebuah fakta bahwa kita harus mulai menyembah dan menyembah lebih dalam sampai kita mengenal Dia secara pribadi.
Marilah kita belajar untuk menyembah Dia dimanapun kita berada, tidak hanya di dalam sebuah ruangan doa, tetapi ketika kita belajar, ketika kita bekerja, dan melakukan aktivitas kita bisa menyembah Dia. Let's worship Him. Mari saudara dimanapun berada, mari pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi, mengerti pribadinya, mengerti apa yang Dia mau dalam hidup kita. Kami mau menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami bawa setiap hidup kami bawa setiap kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Jadikan kami penyembah yang setia, penyembah yang benar Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai pekerjaan kami, sebelum kami memulai aktivitas kami, biarkan kami menyembah-Mu pagi hari ini Tuhan. Biarkan kami menjadikan penyembahan itu sebagai lifestyle kami, sebagai budaya kami Tuhan. Karena ketika kami menyembah, kami menemukan sukacita yang baru. Ada kekuatan di dalam penyembahan. Bahkan kami temukan segalanya yang baru ketika kami menyembah Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biarkan setiap hati kami mau menyembah Engkau, Allah yang benar. Setiap hidup kami mau menyanyikan pujian kami, untuk kami mengagungkan Engkau Tuhan pagi hari ini.
saat pagi hari ini Tuhan, kami membawa budaya penyembahan itu ke dalam setiap aktivitas kami, ke dalam setiap pekerjaan kami Tuhan. Biarkan kami membawa budaya menyembah-Mu itu ke dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bukan hanya berhenti sampai hari ini Tuhan, tapi di setiap hari kami terus memiliki kerinduan untuk kami berjumpa dengan pribadi-Mu. Kami terus memiliki kerinduan untuk kami terus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Untuk terus memiliki kerinduan untuk selalu membangun hubungan yang benar dengan pribadi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan beri dalam hidup kami. Biarkan hari ini Tuhan kami mau beri apa yang kami punya Tuhan. Kami mau persembahkan apa yang terbaik dalam hidup kami. Kami mau menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau berikan semuanya dalam hidup kami Tuhan, untuk menyembah Engkau, untuk mengenal pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi hari ini yang indah. Terima kasih ketika Tuhan sudah melawat kami. Terima kasih ketika Tuhan sudah memberi kami kekuatan dan sukacita yang baru. Biarkan saat hari ini Tuhan Roh Kudus-Mu menuntun setiap hidup kami. Biarkan apa yang kami dengar hari ini boleh menuntun setiap hidup kami, menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.